Halo Sobat Sepak Bola Indonesia. Ada kabar menarik dari bursa transfer Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Bayangkara FC yang baru saja promosi ke kasta tertinggi sepak bola tanah air, kini tengah bersiap menyambut musim baru dengan gebrakan besar. Klub ini mengincar pemain-pemain timnas Indonesia yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain di luar negeri untuk bergabung ke skuad mereka. Menurut pernyataan CEO Bayangkara FC, Sumarji, pihak klub sangat terbuka jika para pemain timnas tersebut ingin bergabung, asalkan kesepakatan kontrak cocok. Bahkan, mereka mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa nama. Apalagi dengan kehadiran Zainuddin Amali di jajaran manajemen, proses pendekatan kepada pemain makin intens. Lalu, siapa saja 3 pemain timnas Indonesia yang berpeluang merapat ke Bayangkara FC musim depan? Yuk, kita kupas satu persatu dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. 1. Eliano Rejders. Eliano Rejders masih kesulitan mendapatkan tempat utama di skuad PEC Zwolle hingga musim 2024 hingga 2025 ini. Gelandang berdarah Indonesia tersebut belum menjadi pilihan reguler pelatih dan lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan dibandingkan turun bermain sejak awal pertandingan. Dalam 29 pekan kompetisi Eredivisie Belanda yang telah berjalan, kontribusi Eliano di lapangan terbilang terbatas. Ia hanya tercatat menjadi starter dalam 6 pertandingan. Selain itu, Eliano sempat turun bermain dari bangku cadangan sebanyak 10 kali. Sementara itu, di 13 pertandingan lainnya, namanya hanya terpajang di daftar cadangan tanpa sekalipun menginjakkan kaki di lapangan. Minimnya menit bermain tersebut menjadi pertimbangan besar bagi Eliano untuk mempertimbangkan opsi pindah klub demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Situasi inilah yang bisa dimanfaatkan Bayangkara FC untuk memboyong sang pemain kembali ke Indonesia. Apalagi dengan statusnya sebagai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Garuda ke depannya. 2. Shane Patinama. Shane Patinama saat ini memperkuat klub KAS Eupen yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, yaitu Challenger Pro League. Setelah klub tersebut terdegradasi dari divisi utama musim lalu, fullback kiri timnas Indonesia ini memilih untuk tetap bertahan. Sayangnya, loyalitas yang ditunjukkan Shane sejauh ini belum sebanding dengan kesempatan bermain yang ia dapatkan. Pada musim 2024 hingga 2025, Shane tercatat hanya tampil dalam 16 pertandingan dari total 20 laga yang telah dilakoni timnya di Liga. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut, ia hanya 7 kali dipercaya turun sebagai starter, sementara sisanya datang dari bangku cadangan. Situasi ini tentu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Shane untuk mencari tantangan baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Jika Bayangkara FC benar-benar tertarik mendatangkan pemain berlabel timnas, Patinama bisa menjadi salah satu opsi ideal. Selain kualitasnya yang sudah terbukti, ia juga memiliki pengalaman internasional yang bisa memperkuat lini belakang klub promosi tersebut di Liga 1 musim depan. 3. Rafael Struijk. Rafael Struijk saat ini merumput di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Namun, perjalanan karirnya di sana belum berjalan mulus. Seperti 2 pemain timnas Indonesia lainnya, Struijk juga mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan menit bermain reguler di klub tersebut. Sebagai penyerang muda berusia 22 tahun, Struijk masih memiliki masa depan yang panjang dalam dunia sepak bola. Namun, minimnya kesempatan tampil di lapangan bisa menjadi hambatan bagi perkembangannya jika terus dibiarkan. Situasi ini bisa membuka peluang baginya untuk mempertimbangkan opsi kembali ke Asia, khususnya ke Indonesia. Bayangkara FC, yang sedang mencari tambahan pemain berlabel timnas Indonesia, bisa menjadi destinasi menarik bagi Struijk. Selain bisa mendapatkan menit bermain lebih konsisten, ia juga akan tampil di depan publik yang sudah mengenalnya sebagai bagian dari skuad Garuda. Jika tawaran yang diberikan sesuai dengan harapan, bukan tidak mungkin Rafael Struijk akan memperkuat Bayangkara FC di Liga 1 musim 2025 hingga 2026 mendatang. 4. Nathan Choe Aon. Nathan Choe Aon, pemain berusia 23 tahun yang berposisi sebagai gelandang bertahan timnas Indonesia, saat ini merumput di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Serupa dengan beberapa pemain timnas lainnya yang berkarir di Eropa, Nathan menghadapi tantangan dalam mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Ia lebih sering diturunkan di tim U21. Meskipun demikian, karir profesional Nathan masih memiliki prospek yang panjang. Dengan usianya yang relatif muda, ia memiliki potensi untuk terus berkembang. Jika ada ketertarikan untuk bermain di kompetisi dalam negeri, bukan tidak mungkin Nathan akan mempertimbangkan tawaran dari klub Liga 1 seperti Bayangkara FC.
Keputusan terkait masa depannya tentu akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesempatan bermain, perkembangan karir, dan pertimbangan pribadi lainnya. Itulah tadi pembahasan mengenai 4 pemain timnas Indonesia yang saat ini jarang mendapatkan menit bermain di klub luar negeri mereka dan berpotensi bergabung dengan Bayangkara FC di Liga 1 musim depan. Langkah ini tentu akan menjadi angin segar bagi Bayangkara FC dan juga memberikan kesempatan lebih besar bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di kompetisi domestik. Bagaimana pendapat kalian mengenai potensi kepindahan para pemain ini? Apakah kalian setuju jika mereka kembali bermain di Liga 1 bersama Bayangkara FC? Jangan ragu untuk tuliskan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.